Paula Verhoeven mendatangi Komnas Perempuan untuk melaporkan Baim Wong atas dugaan KDRT. Berita tersebut menjadi perbincangan. Advokat sekaligus praktisi hukum, Dr. Togar Situmorang memberikan pendapat atas berita tersebut. Mari simak penjelasan beliau melalui video berikut ini. Terkait kedatangan Paula Verhoeven ke lembaga negara yang bernama Komnas Perlindungan Perempuan, itu suatu hal yang wajar karena ada satu kepentingan dan wajib dilindungi oleh negara, yaitu hak privasi seorang wanita, di mana kita tahu seorang wanita tersebut yang bernama Paula Verhoeven itu ada kaitannya masalah gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi jelas ada satu peristiwa yang memang wajib Paula Verhoeven minta satu perlindungan kepada negara. Dalam hal ini diwakili oleh Komnas Perempuan. Bang, kemarin juga Alfred katanya bilang melaporkan Baim Wong di Komnas Perempuan atas dugaan Bang KDRT gitu Bang. Gimana menurut Abang nih? Kalau terkait dugaan KDRT itu kan otomatis pidana. Kalau dilaporkan ke Komnas HAM, kita nggak masuk ke sana karena terkait substansi kenapa harus ke Komnas HAM, itu juga kita patut hormati dan hargai substansinya. Karena biar bagaimana Paula punya hak individu, kasus yang dialami kalau memang ada KDRT, ingin dibawa ke ranah pidana atau dibawa ke ranah Komnas Perlindungan Wanita, itu boleh-boleh saja. Di mana mungkin dengan adanya nanti dari Komnas Perempuan kan itu ada semacam supporting untuk mengarahkan, mengawal apabila kasus ini masuk ke ranah pidana. Ya kan? Bisa berupa rekomendasi, bisa juga berupa supporting langsung. Arti supporting langsung itu antara Komnas Wanita dengan pihak polisi kalau memang masuk ke ranah pidana, itu mereka bisa bersinergi, bisa koordinasi. Itu sifatnya. Jadi satu hal yang baik dan bagus. Berarti bisa dibilang langkah tepat gitu Bang? Kalau masalah tepat atau tidak, kita tidak bisa seperti ahli. Namun kalau di dalam koridor hukum, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Jadi kan dibilang kemarin juga pengacaranya juga bilang dia kesana juga untuk mencari keadilan. Gitu, Bang. Gimana, agak miris gak sih Bang terhadap perkataan itu Bang? Sebenarnya ini bukan perkara miris ya. Ini sebenarnya perkara biasa, perkara umum. Artinya ada seorang pasangan suami istri, ataupun artis, ataupun pejabat, kan banyak umum tuh. Mereka melakukan perceraian atau perpisahan. Yang nggak umum itu adalah terpublikasinya putusan persidangan yang belum inkrah. Itu yang bermasalah. Ya, baik dari segi negara ataupun segi pihak pengacara. Kebetulan pengacara dari Baim Wong. Nah, ini karena yang namanya suatu putusan, apalagi kasus itu belum inkrah, itu tidak bisa dianalogikan seolah-olah sudah final, sudah inkrah. Ini yang nggak benar, itu loh. Itu aja yang jadi masalah sesungguhnya, ya. Dan jangan lupa terkait gugatan perceraian, itu nggak semuanya harus dibuka di umum, di blow up, karena ada hak private, hak privasi, pribadi-pribadi yang memang tidak bisa terekspos. Itu undang-undang. Nah, kalau ini sampai terekspos, yang seperti pernah saya bilang, ini ada dugaan perbuatan melawan hukum, bisa masuk ke ranah pidana. Kalau memang itu terjadi, itu loh. Bang, tapi kemarin ada yang bilang nih, saya menyampaikan netizen bilang, kan ini kan putusannya berdasarkan lewat e-court.
katanya bisa diakses lewat ikut. Benar nggak sih bang? Orang lain lewat akses itu tentang itu. Jadi saya nyatakan tadi, putusan yang belum final itu tidak akan bisa yang namanya terakses. Tidak bisa. Biarpun di court gitu bang? Yes. Karena masih nunggu para pihak apakah ada upaya hukum tertentu atau tidak. Setelah lewat atau terlampaui 14 hari setelah putusan, itu bisa akan dimasukkan kepada e-court. Dan di e-court pun salinan itu harus dimintakan secara formal. Artinya para pihak yang membutuhkan putusan salinan itu mengajukan permintaan permohonan salinan. Berarti tidak benar berarti bang perkataan ini bang? Di sini bukan tidak benar, berarti adanya kebocoran. Oh bocor ya. Kebocoran informasi yang di blow up keluar untuk kepentingan orang-orang tertentu. Nah, itu. Atau diduga dari pihak lawan atau pihak yang berseteru gitu bang, atau gimana bang, atau ada pihak yang lain bang? Jadi kalau terkait pihak-pihak lain itu kita nggak mau masuk ranah sana. Namun dalam hal ini yang namanya putusan itu belum bisa dipublikasikan kalau memang belum terpenuhinya, ya kan? Baik putusan itu sudah inkrah atau hal-hal lainnya. Itu maksudnya. Jadi kemarin menegaskan lagi bahwa meskipun ikut dan katanya dibacakan terbuka, tetap tidak boleh diumumkan ke publik gitu bang. Jadi kalau yang dimaksud pengumuman atau salinan yang bisa diumumkan ke publik, itu kan kaitannya adanya undang-undang keterbukaan publik. Namun poin-poin tertentu tidak semua harus dibuka ke publik, jadi jangan disalahgunakan. Ya, kita tahu sidang perdata yang namanya gugat cerai itu tertutup. Nanti di putusan pun juga begitu, tertutup pula. Namun terkait putusan salinan vonis itu bisa diakses, tapi ada poin-poin tertentu ditutup. Jangan diumbar-umbar bang ya. Tidak bisa diumbar, apalagi dibilang si A kena penyakit ini, si B begini, kata hakim ini durhaka, itu kan nggak boleh ke publik. Sangat tidak boleh sama sekali berarti bang. Tidak boleh, karena itu etika. Itu etika. Jadi barang siapa yang mengumbar di depan umum itu jelas pelanggaran etika. Karena dia tidak ada hak untuk menyerang pribadi orang lain. Bang, satu lagi nih bang yang lebih menarik kan setelah Paula datang tiba-tiba dari kubu Baimong bilang KPAI tidak boleh ikut campur. Gimana bang menurut tanggapan abang nih? Kalau dari kubu pihak Baim menyatakan kayak gitu, itu yang bisa kita analogikan, itu yang namanya intimidasi. Di negara kita yang memang menjunjung ajas kemerdekaan, hak warga negara menentukan saluran yang memang diyakini negara itu mampu melindungi hak-haknya. Jadi kalau memang Paula Verhoeven itu mendatangi Komisi Perlindungan Wanita, Komnas Perempuan, itu haknya dia. Nggak boleh diintervensi dan nggak boleh dituding-tuding bahwa itu melanggar. Itu salah justru. Karena di atas itu semua ada hak asasi manusia yang tertinggi daripada segala aturan yang ada. Nggak boleh dilarang hak asasi seseorang untuk datang ke Komisi Komnas Perempuan. Nggak bisa. Berarti tanya gimana bang, pesannya Paula nih langkah selanjutnya seperti apa nih bang, biar lebih enak lagi bang? Jadi kalau untuk Paula, karena sudah ada pengacaranya, semangat, lakukan langkah hukum selanjutnya. Putusan bukan segala-galanya, perjuangan untuk mencari keadilan, dan yakinlah kebenaran akan menemukan jalannya. Advokat Dr. Togar Situmorang.